Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siar Indonesia, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini pada program kita ya. Ini program kita pertama, insya Allah. Kita punya program namanya Invest, Interview Entrepreneur Syariah Terkini. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ditemani oleh Pak Rizik atau Mas Rizik kan? Ya, Mas Rizik aja ya. Mas Rizik ya. Nah. Kelihatan Jawanya nih. Jawanya ya. Baik, Mas Rizik. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, saya mau sedikit cerita dulu ya. Jadi sebetulnya Mas Rizik ini ya, saya sudah kenal sudah sangat lama, gitu ya. Beliau ini awalnya itu seorang guru. Masih sampai sekarang? Masih. Iya, masih. Nah, di tengah perjalanan Mas Rizik punya visi yang lain, punya misi yang lain, punya passion yang lain. Alhamdulillah masuk ke bisnis. Diajar ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan bincang-bincang sedikit, bincang-bincang santai. Kita pengen gali nih ya, bahwa sebetulnya banyak di luar sana banyak orang yang mencoba berbisnis gitu ya. Dari nol atau mungkin awalnya dia karyawan dan ingin berbisnis, tapi tidak banyak yang punya semangat dalam berbisnis ini dengan mencoba menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat. Ini yang agak jarang. Jadi ini agak khusus nih pada hari ini kita punya tema yang akan dibahas sangat menarik. Satu adalah karyawan bisa berbisnis. Kedua, berbisnisnya mencoba dengan sesuai dengan syariat. Ini sangat menarik. Baik, Mas Rizik mungkin bisa cerita sedikit ya. Boleh di-share nggak nih perjalanan sebagai karyawan gitu ya, dulu perkembangannya Mas Rizik dulu pas ini kan bukan asli Bandung nih ya. Bukan asli Bandung. Ketika dulu masuk ke Bandung, cita-citanya seperti apa sih? Akhirnya menjadi guru dan sekarang kok akhirnya berbelok arah menjadi seorang karyawan. Mungkin bisa share sama teman-teman semuanya. Baik, terima kasih ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sahabat Syiar. Ini adalah sebuah kesempatan sangat berharga nih buat saya pribadi. Makasih banget nih untuk bisa berbagi di sini. Sebetulnya betul banyak sekali alasan-alasan yang selama ini terlintas, terdengar yang sama saja saya pun di benak saya sama Bang. Saya karyawan, orang dari kampung, kemudian bukan orang asli Bandung, kemudian ingin berkarya, ingin memberikan sebuah kebaikan di sini. Nah, singkat cerita, saya pun seorang karyawan, saya seorang guru, itu adalah passion utama saya sebagai guru. Bagaimana sih menjadi seorang yang sharing, kemudian kebaikan seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya pribadi memutuskan untuk hijrah ke Bandung, berkarya, kita kuliah di Bandung. Nah, impian menjadi seorang entrepreneurship itu sudah sejak lama sebetulnya. Ya, jualan-jualan biasa, sebagainya. Cuman Allah takdirkan saya harus berjalan melalui menjadi seorang karyawan. Enggak salah menjadi karyawan. Enggak salah menjadi seorang yang penting tadi syaratnya adalah akidahnya harus betul. Menjadi karyawan juga harus betul amanahnya. Nah, ternyata dengan lika-liku menjadi seorang karyawan, saya banyak belajar. Banyak hal kemudian saya praktekkan menjadi seorang pengusaha, menjadi trainer lah katakanlah, bagaimana kita amanah ketika mendapatkan sebuah tugas dari atasan sebagainya, amanah menjadi seorang pengajar, bagaimana saya mendidik dengan kasih sayang. Mungkin kalau kita cari lihat Rasulullah tuh, Masya Allah tuh awal mula dia mendidik mungkin dari seorang pengembala, kemudian dia menyebarkan kasih sayangnya, berdakwah. Saya pun menyampaikan seperti itu, gimana caranya saya kepada klien, customer seperti saya seorang guru menghadapi seorang anak pendidik itu. Gimana dia harus suka, gimana ketika dia tidak mau, kemudian tidak mau menerima ilmu yang kita sampaikan, kita harus pelan tidak langsung menyampaikan sesuatu. Nah, ini menyimpulkan kayaknya satu visi antara pendidikan, bisnis bukan sesuatu yang berbeda sebetulnya. Bagaimana kita menyampaikan dengan hati, kemudian caranya benar, kemudian Allah ridho, paling penting gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya hampir kurang lebih 10 tahun. Dulu emang kuliah emang di Bandung ya waktu itu? Kuliah di Bandung. Awal di Bandung. Saya di sebuah universitas ya di Bandung. Kalau boleh tahu jurusan apa dulu pas kuliah? Teknik mesin, Mas. Teknik mesin. Jadi guru. Iya. Entrepreneur di bidang fashion gitu. Jadi gurunya nggak teknik mesin lagi, Mas. Teknik mesin ya. Itu. Ya, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan tambang.
beberapa tahun, kemudian saya putuskan ternyata bukan passion saya. Saya harus kuliah lagi, kemudian saya putuskan untuk menjadi seorang pendidik ya di sebuah instansi pendidikan. Kemudian ya berkiprah kita bersosial di bidang tahfiz ya gitu ya. Iya. Nah, pada Allah, kenapa saya harus memutuskan menjadi seorang entrepreneur? Ternyata ingin berbagi dan bersedekah banyak tuh ya kita harus kaya, kita harus banyak, kita harus banyak berbagi. Oh, kita kan bisa berbagi dengan ilmu. Kenapa tidak ketika kita bisa maksimalkan ilmu kita punya, berbagi dengan ilmu, kita pun punya harta yang lebih yang bisa kita berikan kepada banyak orang yang perlu dakwahnya dengan harta seperti itu. Ya Rasulullah pun sama, ilmunya punya, hartanya berlebih tapi bukan untuk pribadinya tapi untuk ditebarkan. Kalau gitu sih semangat awal mulanya. Oke, berarti sebetulnya ya, menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha buat Mas Rizik ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Betul. Nggak tiba-tiba dalam satu malam, saya mau jadi pengusaha, nggak gitu. Betul. Jadi kalau boleh saya lihat, bos, sebetulnya ketika dulu perjalanan mulai dari mahasiswa, kemudian bekerja dan akhirnya menjadi guru, passionnya tetap ada sebetulnya. Iya. Ditambah lagi dengan tadi niat, saya pengen berbagi dengan lebih baik, banyak lagi, lebih bagus lagi seperti itu ya. Oke, Mas Rizik, setelah Mas Rizik jalan seperti ini ya, apa sih yang dirasakan ya, ketika menjadi seorang pengusaha? Ini kan beda nih. Kalau kita bicara bicara di apa ya, di apa, ada bagian ya. Iya. Mulai dari seseorang itu ada yang memang punya passion di seorang employee ya. Ada yang dia masuk ke kuadran kuadran beda nih ya, masuk employee, masuk terus ke kuadran business owner, masuk ke kuadran profesional kan beda. Nah, yang masih dirasakan ketika baru kali pertama pindah nih dari kuadran employee lah ya sebagai guru dan masuk ke kuadran business owner ya sebagai entrepreneur tuh, apa yang dirasakan waktu itu yang betul-betul Oke, sebetulnya bedanya gini antara seorang employee dengan businessman, kita katakanlah lebih ke punya waktu yang kita sendiri yang mengaturnya, itu sih yang lebih itunya. Kemudian kita punya sebuah prinsip, ketika kita punya sebuah prinsip kita bisa melaksanakannya karena ini punya kita sendiri. Kita ingin melakukan misalnya aturan-aturan yang sifatnya syariah, kita ingin mengadakan misalnya kajian-kajian buat karyawan tim kita punya ideologi sendiri, itu bisa dipraktekkan, berbeda dengan kemudian di perusahaan orang lain, karena itu punya orang lain. Kita harus yang sebatas ngikut saja gitu. Kita punya idealis seperti ini, tidak semuanya bisa dilaksanakan Pak ya. Tapi sebetulnya yang paling dirasakan teman-teman yang ingin jadi pengusaha, satu ya tantangannya adalah jangan pernah berpikir bahwa jadi pengusaha itu enak. Iya, enggak gitu ya. Karena satu, yang kedua, bahwa jadi pengusaha itu amanah jauh lebih besar. Ya, yang ketiga, tanggung jawabnya untuk kita enggak hanya cuma hablum minannas hablum minallah, tapi bagaimana kita bisa mensejahterakan tim-tim kita, enggak hanya cuma kedua dia sendiri. Nah, ya saya banyak belajar dulu. Saya mohon maaf nih, saya juga pernah menjadi seorang karyawan. Kadang kita berpikirnya hanya sebatas materialisme. Kenapa sih saya jadi segini ini? Kenapa sih saya gajinya sedikit ya? Kok saya seperti ini? Ya. Ternyata apa yang Anda pikirkan menjadi seorang karyawan sebetulnya satu, maksimalkan apa yang Allah titipkan. Ya, kemudian begitu pun dengan cara kita sebagai owner juga mindset fikihnya betul tadi, syariat itu ya, syiar kemudian yang diterapkan ketika jadi seorang owner tuh berpikirnya nggak hanya cuma bagaimana saya kaya, tapi bagaimana saya mengkayakan karyawan saya, tim saya. Nah, jadi timbal baliknya ada di sana. Harusnya yang terfikirkan oleh owner misalnya itu ya lebih ke arah gimana caranya mensejahterakan bawah-bawahannya. Dan yang bawahannya misalnya atau tim kita nggak harus kepikiran bagaimana saya harus kaya di dalam tim kita. Yang dia pikirkan bagaimana ya harus amanah, maksimalkan, memberikan potensi yang terbaik buat tim kita ataupun perusahaannya yang diamanahi. Maka di sana akan ada yang namanya semacam timbal balik muamalah dengan Allahnya ada, tidak hanya cuma secara personal saja. Karena ini yang saya sedihkan tuh banyak orang-orang yang kemudian menuntut sebagai gaji besar, kemudian karyawan ataupun tim atau owner ingin mendapat omset yang besar, tapi hanya sebatas memberikan gaji yang segitu-gitunya misalnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika sudah akadnya adalah hak dan kewajiban, maka dia tidak ada yang namanya trust ataupun bahasa hati antara semuanya. Akhirnya apa? Dia nggak merasa memiliki. Hancurnya sebuah perusahaan karena dia hanya mengedepankan hak dan kewajiban saja. Padahal kalau dia kemudian si ownership-nya memberikan sebuah
katakanlah hadiah, kemudian memberikan sebuah katakanlah kafalah buat mereka, seolah-olah ini nggak layak nih buat teman-teman, ini jauh lebih berharga yang teman-teman sudah lakukan kepada kita dibandingkan apa yang sudah saya lakukan kepada teman-teman. Kira-kira apa rasanya di sana? Orang-orang di sana pasti akan merasa apa ya namanya ya, dihargain mungkin seperti itu, atau ada hadiah-hadiah yang tiba-tiba dan sebagainya. Nah, singkatnya sih sebetulnya menjadi seorang owner atau pengusaha, gimana caranya kita menanggung amanah yang besar ini untuk kemaslahatan banyak orang. Belum ngurusin produksi, belum ngurusin SDM, belum ngurusin hal yang sifatnya ini. Nah, tapi ini jadi tantangan buat kita. Ini tantangan. Ya tidak akan mungkin besar kalau kita nggak mau ngambil resiko yang besar. Oke. Tadi Mas Rizik udah cerita mengenai niat ya, sahabat share semuanya itu udah niatnya lurus dulu nih. Betul. Ya. Terus kedua, tadi juga ternyata passion itu tidak tiba-tiba dalam satu malam langsung pengen jadi pengusaha, enggak. Ada niat. Nah, niat ini kan juga bisa terlaksana ya kalau memang sudah ada actionnya. Nah, mungkin kalau boleh share Mas Rizik, dari awal mulai berbisnis, mulai pertama kali buat baju itu tahun berapa pertama kali waktu itu? Kurang lebih tahun di 2018. 2018 pertama kali buat baju. Ya. Nah mungkin boleh share waktu itu pada saat pertama kali itu apa sih yang dihadapin? Ini kan bukan hal yang mudah ya. Kita berbicara memproduksi suatu line pakaian seperti kita berbicara ada desain. Betul. Ya betul Pak Rizik ya. Ada bahan. Ada berbagai macam hal. Nah ini yang Pak Rizik lakukan nih. Ini juga buat bisa share ke teman-teman semua nih yang mau memulai bisnis ya. Saya kira juga bisnis apapun pasti sama. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Mungkin boleh share sedikit Mas Rizik yang Mas Rizik lakukan ketika gini ya. Saya juga karyawan nih ya. Ketika mau berbisnis itu kan luar biasa tuh tantangannya tuh. Betul. Gimana cara bagi waktu. Nah ini step by stepnya Mas Rizik supaya bisa di-share ke teman-teman. Gimana sih waktu itu ceritanya? Oke. Ini sangat lucu dan sedih juga Pak ya. Lucu dan sedih ya. Tragedi dan happy juga. Jadi emang betul-betul ketika memutuskan menjadi seorang pengusaha itu ragu-ragu sebetulnya. Kira-kira laku enggak ya? Nanti kalau saya keluar gimana ya? Akhirnya saya double position antara karyawan masih, kemudian istri pun mungkin masih fokus dari ibu rumah tangga, kemudian saya pun mencoba untuk merintis. Maka teman-teman semua ketika punya impian satu ya, teruskan niat, kemudian nice-nya kemana, goalnya mau ngapain. Karena kalau kita nggak tahu goalnya mau ngapain, asli benar banyak orang di tahun pertama dia berguguran menjadi seorang pengusaha. Pasti di awal tahun pertama tuh luar biasa perjuangannya. Dari awal Pak, pertama saya buat ini cari-cari penjahit Pak. Cari penjahit waktu istri kan jadi apa masalah ya? Ya, saya juga masih cari penjahit. Harganya masih mahal karena kan kuantitinya kan masih sedikit. Okay. Saya buat 40 pieces dulu, gagal tuh. Semuanya reject Pak. Reject semua. Uang cuma segitu-gitunya. Aduh awalnya mau mundur gimana ini ya. Tapi habisnya kita punya goal yang besar lah ke sana. Nah, malam-malam sepulang-pulang ngajar ya, saya kerja sebagai guru sampai jam 4, setelah itu ngajar lagi di rumah tahfiz sampai ba'da isya. Di sana baru kita planning lagi nih apa yang bisa kita lakukan. Untungnya nih teman-teman nggak ada alasan nih teman-teman yang karyawan, kemudian yang sekarang masih mungkin fokus di dunia bisnis, mau terjun bisnis, mau nyobi, nggak ada alasan, lakukan dulu, jangan banyak terlalu mikir kayak saya dulu, mikir, akhirnya baru mulai di 2018. Nah bismillah lah sambil berjalan. Nyata pada Allah, ketika kita fokus dengan planning, tadi plan ya, antara amanah kita di sekolah, di kerjaan, amanah kita di perusahaan sendiri katakanlah. Kita buat presentasi yang saya lakukan. Misalnya 50% di employee kita, di perusahaan kita, 20% di bisnis kita. Kenapa? Tapi 20% ini jadikan dikonversi menjadi 100%. Jadi ketika 20% itu total 100%, 20%-nya. Nah kita nggak mau mungkiri. Akhirnya dengan berjalannya kita kayaknya udah punya nih semacam income nih kita membandingkan diri untuk hire orang freelancer lah, menjadi admin, menjadi apa, kemudian tim untuk menjahitnya dan sebagainya. Nah yang sedihnya apa ya? Ketika kita awal punya ilmu, betul. Semua selalu itu harus punya ilmu, harus punya komunitas katakanlah. Nah itu akan menjadikan sebuah lahan giroh kita ketika kita down, ketika kita lemah tuh, ketika kita banyak persoalan. Kenapa? Mau nggak mau kita harus buat yang namanya silaturahim dengan orang-orang yang punya
visi yang sama, khususnya tadi menjadi seorang entrepreneur muslim yang akidahnya benar. Karena banyak sekeliling kita nih yang jualannya yang penting untung, bukan yang penting berkah gitu loh. Oke. Banyak seperti itu. Yang penting untung, nggak memberikan berkah atau tidak, yang penting saya Betul. duluan. Penting untung duluan gitu.